Juara pertama ya. Durasi 4 menit 5 detik, 29. Selamat jatuh pada nomor gantangan 51. Selamat siang Mas Sanjaya. Siang Mas Fahri. Ketemu menaiki nangkok dan konslet ya. Kemarin ketemu di Solo Vaganza Mas. Solo Vaganza. Nah, iki piye iki ceritane? Hari ini kayaknya kurang hoki lagi Mas Fahri. Kok tiap ikut kopdar nggak pernah hoki iki piye? Nggak tahu ini. Kayaknya kurang sholatnya nih Mas Fahri. Padahal wis telokane wis gus. Nah, Ki mergo efek mambengi iki. kayak efek malam minggu. Nah, efek malam minggu kaki adolan, lombane malah amsong iki. Lomba namsang dolan tok pokoknya Mas Fahri. Pokoknya hari ini ceritane kondangan gede. Kondangan geden. Bosen kondangan sampean Mas. Oh iya ya, bosen kondangan di Laduran, kondangan Kondangan di event gede. event gede. Gitu. Kemarin kan kita pernah cerita ya Mas Sanjaya soal betina ya, Betul. dari prosesnya dan lain sebagainya. Tapi kan kita belum pernah ngobrol soal finishing. Kalau jenengan sendiri soal finishing betina itu gimana Mas Sanjaya? Finishing betina tetap di lapangan Mas Fahri. Tetap di lapangan. Tetap di lapangan. Finishing betina tetap di lapangan kita. Karena ngunciin burung betina itu emang harus di lapangan, nggak bisa di rumah. Nggak bisa di rumah. Nggak bisa di rumah. Di rumah modal gacor sudah kuat. Heeh, Tinggal kita carikan modal mental dia di lapangan. di lapangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau metode finishing tuh kan ada yang nek betina itu kan ada yang jenengan pernah cerita kayaknya pakai untulan dan lain sebagainya. Itu gimana? Itu kalau mau ke finishing jangan keburu duntul dulu, tetap main single dulu. Main single. Main single dulu, digantang aja terus. Tapi cara gantangnya jangan masuk vektor Masuknya ke? umum yang bisa ngejauh. Heeh. Jadi kita kan ngelatih mentalnya dulu dengan cara masuk di kelas umum tapi ngejauh. Di samping-samping ya. Iya, seenggaknya tuh sampingnya kosong. Kalau kita mainnya langsung di vektor 90% enggak bunyi. 90% nggak bunyi. 90% enggak bunyi. Karena kan nggak punya mental, Mas. Heeh. Di rumah modalnya gacor udah ada, tinggal kita ngelatih mentalnya aja di lapangan seperti itu. Gitu. Finishingnya cuma seperti itu, Mas Pak. Cuman cara gantangnya emang harus ngejauh dulu. Harus ngejauh. Harus ngejauh dulu untuk awalan. Untuk awalan. Untuk awalan. Nanti kalau ngejauh udah mau bunyi baru agak rapat tempel. Tempel. Iya, seperti itu. Nanti burungnya udah jalan lapangan, udah gacor, di lapangan gacor, di rumah gacor, kita cari redaman. Oh gitu. Ya. Berarti sampai benar-benar burung itu gacor. Sampai burung itu gacor, Mas Fai. Kalau di lapangan belum gacor, jangan dikasih redaman dulu, jangan dikasih untulan dulu. Sia-sia nanti. Sia-sia. Tapi ketika sudah dicoba di kelas umum, misal Ya. dari apa pojok terus masuk ke tengah sudah bunyi, apakah perlu dicoba di vektor? Lihat materi burungnya. Lihat materi burungnya. Kalau materi burungnya nggak ada materi vektor ya jangan. Oh jangan. Iya, sayang nanti. Takutnya nanti malah balik lagi ke vektor. Kalau materinya dia gacor, minor, ngedur, lebih baik ya ikut yang umum aja. Kalau diikutkan vektor ya apa ya, sia-sia nanti. Sia-sia. Iya, rugi. Berarti tetap lihat materi burungnya dulu. Terus ketika burung itu sudah gacor ya Mas, baik di lapangan sudah ke tengah diapit burung sudah gacor, terus
cari redamannya gimana Mas? Nah, Redaman yang seperti apa ini? Cari redaman burung ini kan beda-beda Mas. Benar. Nggak bisa dipukul rata, nggak bisa. Redaman yang paling enak yang sering saya alami itu di rumah di full krodong bunyi apa enggak? Di full krodong? Ya, di full krodong. Kita ngeredamnya dengan metode yang paling bawah dulu. Yang paling bawah itu tadi? Iya, di full krodong dulu. Kalau masih bunyi, kita kasih untulan. Full krodong itu maksudnya krodong di sistem vektor. Sistem vektor. Sistem vektor. Pokoknya gimana caranya burung itu tenang. Nggak bunyi di rumah gitu loh. Kalau kita ngeredam pakai krodong tetap bunyi. Kita carikan pasangan paut. Kalau masih bunyi kita carikan pasangan sesama betina. Sesama betina. Ya, kalau masih bunyi kita carikan sampai dia nggak mau bunyi. Sampai dia benar-benar anteng tenang. Tenang ya. Iya. Tujuan kita kan cari untulan kan buat bantu ngeredam birahi. Biar nggak bunyi terus. Biar nggak bunyi. Gitu loh. Kalau kita cari untulan, cari redaman burung itu masih bunyi ya percuma toh. Seperti itu. Tapi sepengalaman jenengan itu biasanya kan betina kan nyari untulan kan gampang-gampang susah ya Mas? Iya, gampang-gampang susah Mas Pak. Biasanya kalau jenengan pengalaman jenengan tuh redaman yang paling ibaratnya paling aman. Paling aman tuh di mana Mas biasanya? Kalau betina yang redaman yang paling aman ya sesama betina. Sama betina. Sama betina. Itu paling aman Mas Pak. Cuman itu yang paling sulit. Sulitnya kenapa? Betina sama betina gampang naik birahi. Kalau disatuin biasanya sering tengkar. Oh, gelut ya. Lebih sering tengkarnya, itu yang lebih sulit. Cuman kalau udah klop itu yang paling enak. Lebih sulit tapi kalau sudah klop enak. Itu yang paling enak. Gitu. Emang paling sulit cari redaman sesama betinanya. Cuman kalau udah klop itu yang paling enak gitu loh. Itu yang paling enak. Itu yang paling enak. Tetapi kalau pakai redaman paut plus minusnya di mana Mas Sanjaya? Kalau pakai redaman paut itu gini Mas Fai, rugi di waktu ya. Rugi di waktu. Rugi di waktu. Kita cari redaman paut, burung itu keredam. Paut ini beranjak usianya, punya birahi. Punya birahi. Nah, akhirnya ngundang birahinya player. Kan nanti cari lagi, cari lagi. Tetapi ketika kita pakai redaman paut itu mudah nggak Mas? Maksudnya mudah dalam arti mudah apa? Keredamnya nggak? Mudah keredamnya, cuman juga mudah oncelengnya kalau saya. Kalau sudah? Kalau sudah udah nginjak usia itu. Benar. Nggak bisa apa ya? Kita kemakan waktu Mas Pak. Jadi kita dikejar waktu. Nyari terus ya? Nyari terus. Belum tentu untuk yang selanjutnya kita dapat paut. Nah, bener sih? Untuk selanjutnya kita belum tentu dapat paut yang bisa ngeredam dia. Oh gitu. Seperti itu. Berarti plus minusnya kalau paut ya itu dikejar waktu ya Mas? Dikejar waktu. Semakin dewasa pautnya kita bingung sendiri. Bingung sendiri nanti. Nggak semua paut apa ya nggak punya birahi, nggak semua. Ada juga paut yang naik dewasa nggak punya birahi juga ada. Juga ada. Cuman kan nggak semua seperti itu. Kita ngambil normalnya aja kan. Benar. Normalnya paut kalau beranjak usia ngerti birahi, hancur nanti. Iya benar. Ya kayak manusia beranjak dewasa tetap kenal seperti itu. Kenal jus ya. Repot lagi kalau nggak diglodok. Itu paut berarti ya. Berarti paut berarti paling enak berarti krodong Mas sebenarnya. Kalau aku pribadi main betina suka main krodong Mas. Kalau yang sudah jadi loh Mas. Bahkan pun yang sudah untulan pun saya krodong Mas. Yang udah untulan pun krodong. Yang sudah untulan pun saya krodong. Fungsinya biar lebih tenang Mas. Biar lebih tenang. Udah ada untulannya tenang saya krodong. Cuman ada yang saya tutup, ada yang nggak saya tutup. Nah, yang nggak tutup cuma di itu. Iya, di krodong aja, kancingnya dibuka. Oh gitu. Cuman aku lihat karakter burungnya. Tetapi kalau burung yang karakter seperti apa yang mungkin apa peredamnya hanya krodong Mas? Ya, kalau burung yang berani saya krodong ini, burungnya bener-bener sudah keket. Kalau main burung dara itu keket itu loh Mas. Lengket ya? Lengket banget. Oh ya, weh. Jadi kalau burung yang sudah keket itu udah bener-bener nempel terus burungnya tuh. Mau bunyi ditempel terus. Itu yang udah keket itu berani tak krodong. Kalau yang siang tengkar malam akur nggak berani tak krodong. Nggak berani. Biasanya kan ada Mas Pak siang tengkar malam akur gitu kan. Itu nggak berani tak full krodong, nggak berani. Cuman tak tutup aja biasanya. Sambil dipantau ya Mas? Sambil tak pantau gitu. Karena
mempertahankan burung yang sudah jadi itu lebih sulit, Mas. Dibandingkan nyetak. Dibandingkan kita meroses. Oh. Mempertahankan burung yang sudah jadi itu yang lebih sulit sebetulnya. Benar. Itu. Karena PR kita belum selesai. Biasanya kan orang meroses burung jadi dianggap PR selesai, nggak selesai, Mas. Iya. Kita meroses lagi untuk ngerawat dia, antengin dia. Itu lebih sulit. Itu lebih sulit. Lebih sulit ngerawat burungnya sudah jadi sebetulnya. Oke. Tapi kan kadang ada orang yang bilang, wah, nek wis jadi enak gitu ya. Ya orang ngelihatnya enak, Mas. Kita ini kalau yang di rumah ini pusing juga. Ngerawat burungnya sudah jadi itu lebih sulit, Mas. Oke, jadi Karena memang gini, kadang ada orang yang hanya sebatas sampai tahapan penggacoran, finishing bingung. Nah itu. Karena gini, Mas Pak, yang dibuat finishing bingung ini kadang-kadang orang-orang ini burung udah gacor di rumah. Di lapangan geber sekali langsung ditempel, nggak jalan, besok nggak mau ganteng lagi. Itu yang bikin makan waktu terlalu lama. Oh gitu. Kalau saya kan nggak, Mas Pak, burung di rumah udah gacor, setiap hari tak ajar. Ajar terus pokoknya, setiap hari tak ajar terus. Pertama ngejauh, 2 hari ngejauh. 2 hari ngejauh ini mau nggak dia. Kalau masih nggak mau, coba ditempel satu sisi. Sisi ada burung, yang sisi kanan nggak ada burung. Seperti itu. Jadi tak cari terus, Mas Pak. Dicari terus. Tak cari terus. Aku gantangnya seperti itu. Berarti tiap hari gantang terus ya? Setiap hari. Kalau kita sehari gantang, besok gantang, terus ini gantang lagi, besok nggak gantang lagi, itu malah makan waktu nanti. Oke. Karena kita kan dibilang finishing kan tetap larinya ke gantangan, tuh, Mas. Oh bener. Nah, finishing lari gantangan apa? Finishing kan tetap larinya ke gantangan, kuncinya di gantangan. Uang penggacoran aja. Kalau teman-teman bilang ada juga yang penggacoran prosesnya ke gantangan. Nggak melulu di rumah. Iya. Ya, berarti memang di rumah emang kebanyakan burung berani bunyi, Mas Pak, ya. Karena mental dia di rumah udah ada sendiri. Ketemunya burung-burung itu lagi. Burung-burung itu lagi. Bawa ke tempat lain, ketemu yang lebih dahsyat. Makanya tadi saya bilang di rumah modal gacor sudah ada. Kita tinggal nyarikan dia modal mentalnya. Gitu. Modalin dia mental di lapangan itu. Dan itu paling sulit ya, Mas, nyari mental. Sulit-sulit mudah, Mas Pak. Oh, sulit-sulit mudah. Iya, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kalau nyari mental di lapangan itu gampang-gampang susah. Karena ada tipikal burung yang takut orang. Itu yang susah banget itu, Mas. Oke, tapi closing dari jenengan dari metode finishing betina itu menurut jenengan yang paling simple, paling enak yang mana, Mas? Maksudnya kan metode finishing kan tadi kan ada yang pakai krodong, terus paut, terus betina-betina. Kalau jenengan sendiri yang paling enak itu yang mana, Mas? Paling enak full krodong betina-betina. Full krodong betina-betina. Tapi itu yang paling sulit. Nyarinya? Iya. Oh. Itu yang paling sulit, Mas Pak. Oke. Itu yang paling enak menurut saya. Paling enak. Paling simpel kalau udah klub itu yang paling simpel. Paling simpel itu. Cuma nyarinya itu, Mas. Nyarinya yang paling susah. Oke. Karena sesama betina, Mas Pak.